Buat aku horor yang paling menakutkan adalah kalau kita paling dekat dengan realita. If that happens in my life gitu, aku pasti hancur banget gitu loh. Aduh, ini ngomongnya aja udah pengen mewek. Oh my God! Dan aku baru tahu setelah pas lagi udah selesai cut, oke selesai, adegan ini selesai ya, tepuk tangan segala macam. Baru aku selesai, astagfirullahaladzim, ini beneran kuburan. Ada yang ikutan foto. Rambutnya panjang, yang ketemu cuma jidatnya aja, di pundak sebelah kanan, dan warnanya maksudnya kulit udah abu-abu biru gitu. Halo K-Lovers dan juga Movievers, selamat datang di Kapan Lagi Show. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini. Saya Farid yang akan memandu acara hari ini. So, hari ini kita spesial menggelar acara di XX1 Plaza Indonesia. Boleh tepuk tangan lagi buat Plaza Indonesia. Oke, nah hari ini juga bertepatan dengan premier film Panggilan dari Kubur. Nah, tapi kita akan ngobrol sama dua cast film ini. Sebelum kita panggil, kita coba cek energi dulu, oke teman-teman Movievers? Movie! Kalau mau nonton bareng, wow, oke. Kalau gitu, sekarang langsung saja kita ngobrol-ngobrol dengan dua cast dari film Panggilan dari Kubur. Nirina Zubir dan Nugi. Please welcome Nirina, Nugi. Selamat datang. Silakan. Di mana? Kamu tengah dong saya. Boleh. Ih, ketemu lagi. Siapa yang udah kangen sama Nirina? Saya. Siapa yang fansnya Nugi? Saya. Wah. Jadi Nirina, Nugi ini adalah teman-teman dari Movievers, komunitas pencinta filmnya kapanlagi.com. Mungkin mau bisa Ih, aku seneng deh. Di sini pada pakai dress code juga merah hitam. Terima kasih ya. Luar biasa memang Anda semua. Tepuk tangan dong buat kamu semua yang sudah hadir di sini. Demi perfilman Indonesia. Hey! Kita udah punya tagline baru. Kamu mau coba nggak? Apa? Jadi movie. Kalau mau nonton film bareng, mau coba nggak? Movie. Kalau Mau nonton bareng. Wah. Aku masih amazed loh. Gue belum pernah ada acara seperti ini untuk film-film sebenarnya. Jadi terima kasih diundang untuk acara ini. Thank you. There's always a first time for everything. Betul. Yeah. Kata Nirina Zubir. Oke, mungkin hari ini kita ngobrol-ngobrol bareng kali ya. Nah, mungkin sebelum masuk ke filmnya, aku mau nanya kabarnya gimana? Mas Nugi, Mbak Nirina, what's new in life? What's new? Yeah, what's good happening recently? Oke, recently kita lagi rekaman dengan band paling mahal dan paling ngetop di Indonesia, The Dance Company. Paling mahal dan paling ngetop luar biasa. di keluarga kita. Kita mau ngeluarin single. Itu yang paling terakhir, baru aja kita 2 hari yang lalu menyelesaikan satu single itu. Tepuk tangan dong, Movievers. Ditunggu. Nah, kalau Kak Nirina nih update setelah seminggu kita tidak bertemu ya, seperti apa? Ya pokoknya intinya hari ini lagi deg-degan karena kita akan menuju premier dari film Panggilan dari Kubur. Oh, ke situ maksudnya. Enggak bener, itu juga Anda boleh. Lemot jadinya. Bukan masalahnya, Enggak kok. kan kita baru ketemuan seminggu yang lalu. Oh, gitu. jadi udah tahu udah SOP-nya. tahu. Mau update lagi apa juga kan kayak dia sudah tahu gitu loh. Gitu. Oke, thank you so much. Nah, ini kan hari pertama buat gala premier Panggilan dari Kubur kan. Deg-degannya ya Allah. Nah, gimana reaksi kalian setelah nonton film ini? Ini kamu yang ada di sini, kami yang ada di depan sini,
kita semua akan sama-sama merasakan nonton pertama kali. Pertama kali. Jadi belum nonton juga. Jadi apa yang kamu luar rasain, biasa. apa yang kami rasain itu sama, nervous. Kalau kami sih ditambah Lebih lagi nervous ya? nervous. Iya. Kalau kamu kan kayak Penasaran. seperti apa ya filmnya. Kalau kami kayak wah kita juga belum pernah nonton, terus juga kepengen tahu teman-teman akan seperti apa juga reaksinya gitu. So kita sama-sama excited. Yoi. Tepuk tangan dong, kita yang pertama nonton nyobain. Oke, kalau gitu, nah aku mau nanya nih, kan film horor sekarang tuh lagi rame. Kengerian seperti apa sih yang akan disajikan dalam film Panggilan dari Kubur ini? Mungkin bisa di-share ke teman-teman. Apa tuh Mas? Aku apa kamu nih? Kayaknya kalau Nirina pernah ada satu quote yang sampai sekarang aku nggak lupa, jadi Nirina aja yang langsung ngomong. Quote aku sebenarnya adalah gini, film horor yang disajikan itu kan biasanya memang di kami pun ada yang namanya jump scare ya kan, ya sesuatu yang mengejutkan pasti ada gitu. Tapi yang lebih menyeramkannya lagi adalah horor di sini adalah buat aku horor yang paling menakutkan adalah kalau kita paling dekat dengan realita. Itu buat aku serem. Jadi maksudnya adalah apa yang terjadi bisa terjadi sama kita tuh kayak buat aku tuh lebih kayak yang mainin aja itu kayak setiap adegan kita pengen melakukan sesuatu yang adegan menurut kami berat itu kita berdua tuh kayak aduh Mas, aduh bentar ya gitu kayak butuh waktu banget ya karena adegan per adegannya tuh if that happens in my life gitu aku pasti hancur banget gitu loh. Jadi makanya di sini tuh kayak mengadeganinnya itu juga kayak aku mencoba untuk kayak jangan kan gini. Kalau kita main film rata-rata adalah kita mengolek memori dengan apa yang mungkin pernah terjadi dalam hidup kita gitu kan. Masalahnya yang kami adeganin ini amit-amit Kejadian beneran. belum terjadi Amit-amit. maksudnya tapi amit-amit kalau sampai itu terjadi di kami gitu loh. Iya. Kami sama-sama punya anak-anak dan gimana rasanya kalau kami nyebutin aja berat banget ya. Gimana rasanya kalau kami ditinggalkan buah hati kesayangan kami gitu loh. Itu kan pasti kita juga dalam hati astagfirullahaladzim semoga kami terhindari dari musibah seperti ini ya gitu loh. Tapi kembali lagi realitanya adalah kan ada orang di luar sana yang menghadapi hal seperti ini. Jadi buat kami pemainnya juga kayak ngerasain kayak oh my god if this happen to me I don't know what will happen gitu loh. Makanya jadi mengadeganinnya tuh kayak ada yang di mungkin teman-teman juga udah lihat di trailernya gitu loh. Salah satunya adalah memandikan mayit buah hati kita. I cannot imagine kalau misalnya itu sampai bener-bener amit-amit ya, tapi bener-bener if that happens in my life, I don't know what will happen gitu loh. Makanya pas lagi mengadeganin itu pun kayak aku hancur banget gitu loh karena anakku juga perempuan, anakku di film ini juga perempuan gitu. Jadi kayak Dan aku juga punya anak perempuan. bener gitu loh. Jadi kita setiap kali lagi mengadeganin itu berdoa banget ya Allah Tuhan semoga Pas lagi kami take-nya itu saking aku kepo, aku harus nungguin di sampingnya kan scene-nya nggak ada akunya. nggak ada dianya gitu loh Tapi Mas aku Nugi. ngeliat itu ngerinya minta ampun, ngeri dalam tanda kutip dalam suasananya dan juga ngerasain beratnya Nirina untuk memerankan itu di situ di adegan. Padahal kita tahu kan di keadaan syutingnya gimana, tapi karena peristiwanya itu bener related banget sama apa yang kita jalanin sekarang. Gitu, jadi mungkin ini adalah sesuatu yang kami offer, yang kami berikan. This is a classic horror. Klasik tuh kayak, maksudnya istilahnya kan apa yang terjadi tuh kayak oke, relax, gong gitu loh. Tapi ditambah lagi dengan ada bumbu drama keluarganya itu gitu loh. Jadi di sini tuh yang bikin kami tuh kayak this is different gitu, different dalam hal kami yang memainkan juga merasakan gitu. Semoga juga apa yang kami rasakan ini juga kesampaian sama teman-teman juga bisa mewakili rasa dari para orang tua yang pernah kehilangan anak-anaknya gitu loh. Berat kan itu, kami aja kalau setiap kali ngomong kayak gini tuh kayak gemeter gitu, bener-bener kayak gitu. Dan aku intens banget sama Nirina, sama Firza menggali situasi-situasi yang ada di adegan ya, karena memang buat kita kan memang Firza seorang anak yang juga punya orang tua. Kita orang tua yang punya anak yang mirip-mirip secara
umur dan secara kedekatan anak itu, jadi kita benar-benar sangat-sangat intens untuk terus menggali pada saat-saat situasi-situasi yang dilakukan di lokasi itu sampai kita saling support satu sama lain, karena kan nggak segampang itu untuk masuk ke dalam karakter yang mirip dengan karakter kita sehari-hari. Dan itu yang paling horor. Jadi film horor ini, Panggilan dari Kubur, mungkin buat saya sebagai salah satu orang yang aktif di film Indonesia yang paling challenge, karena aku relate banget sama cerita. Oke, jadi kengerian yang sesungguhnya, tepuk tangan dulu boleh. Kengerian yang sebenarnya adalah yang paling dekat dengan kita. Nah, inilah yang ditawarkan di sini. Udah siap nonton film, tonton Movieverse? Siap. Oke. Nah, Dan sebenarnya ya, di antara amit-amit ya, tapi maksudnya di antara semua hantu-hantu yang ada kemunculan maksudnya di film-film, kalau buat aku yang paling serem adalah pocong. Iya dong, kenapa? Karena kan kita tahu orang kalau meninggal bentuknya kan seperti itu. Maksudnya aku pernah memandikan orang tuaku dan bentuknya kan seperti itu gitu. Jadi kayak for me sih, aku nggak tahu ya, kalau buat orang yang mungkin punya kemampuan mungkin bisa melihat yang lainnya. Tapi buat aku adalah aku tidak pernah melihat yang lain kecuali pocong itu sendiri. Dan ini ada gitu loh. Jadi kayak ini tuh sangat-sangat dekat dengan realita lagi kan? yes, benar banget. Wah, mungkin boleh tepuk tangannya sekali lagi buat Irina dan Nugi. Oke, nah ini kan film horor Nirina setelah sekian lama ya, nggak main ya. Yes. Nah, kenapa akhirnya comeback ke film horor, dan apakah karena ceritanya yang begitu connect kah atau ada alasan lain? Pastinya cerita. Di awal mula pasti siap kalau kita ditawarkan sebuah film, kita kan ngelihat ceritanya dulu gitu. Yang kedua adalah teman-teman kita siapa yang bergabung. Otomatis juga pasti PH-nya siapa yang membuat. Nah, di antara semua yang biasanya Nirina melakukan checklist gitu kan. Nah, itu ada semua gitu kan. Cerita, aduh menggugah banget lagi gitu. Maksudnya it's also drama keluarga juga gitu loh. Cerita sebuah keluarga gitu loh, dan ya kembali lagi dekat dengan realita kami gitu. Checklist, oke. Berikutnya buat teman-teman yang gabung lagi siapa? Kami tuh berdua pernah punya nama loh, nickname. Jadi kami tuh udah kenal dari dulu banget. Aku belum nikah, Mas Nugi juga belum nikah. Pacarnya siapa aja juga saya tahu gitu kan. Terus kami tuh punya, jadi beberapa kegiatan tuh kita pernah barengan terus gitu. Kita sampai punya nickname, kita berdua adalah Double N. Double N. Kita maksudnya udah sering gitu dulu bekerja, tapi dalam film Ini belum pernah, ini time. pertama kali. Jadi kayak, Wah. oh my god Mas, kita segitu lamanya kenal gitu ya, tapi Dan gue yang paling heboh, langsung gue posting, gila akhirnya gue barengan sama idola kita gitu. biasanya kami berdua bersinggungan dalam dunia musik gitu kan. Iya. Aku mau wawancarai dia gitu, atau beberapa event, atau mungkin ke kegiatan-kegiatan alam lainnya juga alam. gitu kan. Udah gitu loh, tiba-tiba sekarang dalam film ya checklist lagi dong. Nugi dalam musik checklist, Nugi dalam Nirina kegiatan alam checklist, Nirina Nugi film checklist. Iya, dan yang lainnya juga kan ada Mas Septian juga gitu. Terus ada Ibu Mutia, terus ada Firza ini yang menjadi anak kami. Aku tuh salut banget sama dia. Dengan usianya yang sangat muda, dia bisa memerankan karakternya dengan baik. Nanti please pas lagi nonton, kalau aku sih memberikan apresiasiku setinggi-tingginya buat Firza. Di usia segini dia bisa memerankan sebuah karakter yang kalau kami berdua tawarkan, aku belum yakin aku bisa sebagus dia mainnya gitu loh. Jadi nanti tolong perhatikan permainannya dia, dan waktu itu pun direkturnya pun gitu ya memberi instruksi kepada dia tuh simple banget. Pokoknya kamu lakuin ini. Begitu kita lihat dia mengerjakannya kayak, Mas, bisa begitu anak ini gitu loh. Instruksinya nggak detail, tapi dia bisa mengaplikasikan di pengadegannya luar biasa. Luar biasa banget. So kita berikan tepuk tangan tangan buat yang Firza. meriah buat Firza. Firzana Alia. Oke. Kalau Nugi sendiri gimana? Kenapa say yes? Satu bener, pasti cerita.
Kedua langsung nanya siapa sama siapa. Kalau aku itu Nirina Zubir dong. Berbinar-binar mata untuk melihat masa laluku yang luar biasa seru banget sama kakak Nirina. Dan dia nggak berubah dari dulu sampai sekarang ya seperti ini, ceriwis, heboh, selalu membuat suasana cair. Dan aku langsung mau banget. Apalagi perannya menjadi istriku. Yang notabene kita sama-sama mengalami peristiwa-peristiwa ya itu tadi, masa lalu. Masa lalu. Banyak cerita-cerita saya yang dia simpan, saya juga ada beberapa cerita. Nah, banyakan yang cowok biasanya. Nah itu aku langsung relate dan ceritanya Panggilan dari Kubur nih persis seperti yang tadi diceritakan, horor yang dekat dengan realitas dan selalu punya tema keluarga. Buat saya itu yang paling saya suka. Dan tantangannya adalah saya di situ di dalam Panggilan dari Kubur ini ditantang untuk mencapai satu titik-titik emosional tertentu yang belum pernah ada di sebelum film produksi sebelumnya, untuk bisa menyelaraskan perjalanan flow dari keluarga bahagia, keluarga trouble, sampai akhirnya mengatasi bareng-bareng, dan itu pengalaman baru di film ini, makanya aku langsung pengen ikutan. Apalagi plus setelah tahu cast-nya, the man behind the story adalah Mas Sunu. Yes. Oh ya. Salah satu director yang buat saya juga bener-bener ngerangkul. DOP-nya juga, DOP-nya juga, gitu. Terus sama casting ditambah lagi, directornya juga. iya. Terus Wah. ditambah lagi dengan ini film perdananya Dunia Mencekam ya, maksudnya Dunia kalau Mencekam. Nah, ini dan keren kita ini. tahu nih, maksudnya background dari Dunia Mencekam ini, dan melihat kayak aku tuh selalu ya ingin, maksudnya kan kita sudah berada di industri ini Iya. lumayan gitu ya, dan aku tuh selalu ingin berada di posisi di mana orang baru melakukan sesuatu, aku ingin terlibat di dalamnya karena aku ingin memberikan support sebesar-besarnya untuk orang-orang yang ingin mengharumkan perfilman di Indonesia gitu loh. Wis. Gitu. Jadi Boleh tepuk selalu- tangan deh. Dunia Mencekam tuh makanya ini Keren pertama ya, namanya kalinya. Dunia Mencekam, aku aja pas tahu, wah keren ini. Dan ini adalah anak-anak muda yang punya semangat tinggi, so makanya kita patut memberikan apresiasi setinggi-tingginya, sebesar-besarnya, so we are supporting each other gitu. Oke, berarti nggak cuman artis-artis yang di depan layarnya aja, tapi orang-orang di balik layarnya Ya. juga nggak kaleng-kaleng. Ya. Boleh tepuk Ya, tangan ya, lagi ya. teman-teman Moviver. Oke, nah film ini menggali kehilangan dan rasa bersalah. Karakter kalian adalah orang tua yang kehilangan anak. Ada nggak sih pengalaman pribadi yang membuat kalian ngerasa sangat dekat dengan karakter Alia dan Raka? Punya anak perempuan sih pastinya Iya, dekat, karena betul. kita emang masing-masing Iya, punya anak punya anak perempuan. perempuan. Tapi semoga amit-amit, knock on wood, semoga apa yang dialami oleh karakter Alia atau Raka di film ini semoga terjauhi dari kehidupan asli kami ya. Tapi kembali lagi yang itu tadi kami katakan, if this happens in our life gitu, aku nggak tahu sih aku seperti apa gitu. Makanya waktu mengadeganin beberapa adegan di film ini tuh, Iya. aku tuh perlu proses segimana ya titiknya ya. Kalau aku pribadi mungkin hancur, berantakan, Nggak bisa apa-apa. udah nggak bisa apa-apa. Tapi di film ini situasinya tidak memungkinkan aku tidak bisa melakukan apa-apa. Harus aku yang mengerjakan, harus aku yang berada di depan, dan itu kan sulit gitu loh. Jadi kayak, dan terjadinya juga karena aku gitu kan, jadi ya itu tadi campur aduk guilty feeling, kehilangan, aduh ini ngomongnya aja udah pengen mewek. plus situasi waktu film ini di Panggilan dari Kuburnya adalah murni setelah selesainya pandemi. Ceritanya di film ini. Jadi kebayangkan situasi kita ngalamin semua pas pandemi seperti apa, terus kita baru Lagi sebuah bounce back. keluarga bounce back lagi dengan keadaan kita bisa lebih bebas tapi mengalami sesuatu, dan itu related juga buat kita berdua gitu. Karena pandemi kita semuanya ngalamin, tapi peristiwa yang ini emang amit-amit sih, benar-benar
Aku ngomonginnya aja tuh nih udah ngembang Udah air ini mata ya, karena bener-bener. kayak aduh kalau misalnya ini terjadi sama kita tuh gimana ya Amit, gitu loh. Tapi amit-amit gitu loh. amit. Tapi kembali lagi di luar sana ada teman-teman kita yang menghadapi ini. Jadi semoga ini bisa mewakili perasaan mereka. Bukan mewakili sih, tapi setidaknya bisa sedikit menggambarkan apa rasanya. Nggak mau Dan buat yang disebut. nonton jadi sebuah bentuk modal bahwa kita- Empati ya empati. terhadap teman-teman kita juga yang pernah mengalami hal ini gitu. Tepuk tangannya teman-teman Movieverse. Oke, tapi ngomong-ngomong ya, buat kayak lover yang nonton di rumah juga, kalau kamu suka nonton film dan mau join komunitas filmnya kapanlagi.com, bisa scan barcode yang ada di bawah sini. So, nanti kita bisa nonton bareng. Rugi kalau sampai nggak bergabung Bener karena banget. lihat dong penonton di sini teman-teman ini bisa eksklusif langsung nonton loh. First hand bareng sama kami juga baru nonton. Iya, aku pengen banget nonton buruan. Oke. Nanti buat Mas Nugi, kita tunggu di kapan lagi show berikutnya. Nah, Yeah. aku boleh nanya nggak? Kenapa boleh? Kenapa kapan lagi show mau support panggilan dari kubur? Karena kita sangat mensupport film Indonesia. Itu dia jawaban yang kita tunggu-tunggu. Ada pesan dari kakak Nirina. Apa tuh Kak? Yang tadi aku bilang kita ngobrol. Oh iya. Jadi aku ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua di sini. Pokoknya intinya kamu-kamu di sini adalah kenapa kami ingin terus main film. Karena ada teman-teman yang mencintai perfilman Indonesia, ya kan? Ditambah lagi mari mendahulukan film Indonesia sebelum film-film luar lainnya. Keren ya. Gak salah kan aku jadi mengidolakan beliau dari jomblo. Kalau ngomong tuh kan gak ada bers gitu. Dengan Kita cuman kurang dulu cuman satu doang ya Mas, nggak pernah nembak aku doang loh. gak berani. Sekarang akhirnya dinikahi dalam film. Akhirnya. Iya. Kesampaian juga Mas Nugi. Iya betul. Kesampaian dalam film ya. Apa yang tidak? Cinta dalam hati. Cidaha. Jadi gini dong. Bisa aja. Oh ya gini diumpetin ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman Moviverse ya. Katanya kan kalian dibuat merinding pas baca naskah. Kalau selama syuting ada nggak sih yang bikin atmosfernya mencekam banget? Ada lah. Adalah. Jadi nanti kalau teman-teman nonton, sebenarnya aku melakukan ini bukan karena aku berani, tapi karena aku nggak tahu. Ada sebuah adegan di mana aku masuk ke sebuah liang kubur. Di situ kan aku pikirnya ini settingan, maksudnya bukan settingan, maksudnya dibuat sama anak-anak art, dibuat baru, ya udah aku melakukannya dong tanpa mikir apa segala macam. Pokoknya intinya lakukan, cut action, begitu udah selesai, aku baru tahu. Dan aku baru enggak, aku tuh orangnya tuh lempeng banget kan, nggak pernah yang lihat kiri kanan apa segala macam, kerjain, lakukan. Begitu aku udah selesai, aku baru lihat kiri kanan segala macam, sebentar deh. Ini kiri kanan semua nih kuburan sih. Emang tanahnya di sini. Nah, di sini enggak, tapi di sini yang bagian ini enggak ada. Lah ya ini kan bagian yang belum kepake. Ya itu kan semua satunya memang semua kuburan. Berarti literally aku masuk ke liang kubur yang adalah memang kuburan. Iya. Oh my god! Dan aku baru tahu setelah udah selesai cut. Oke, selesai. Adegan ini selesai ya, tepuk tangan segala macam. Baru aku selesai. Astagfirullahaladzim. Ini beneran kuburan. Ya Allah. Ya, Jadi langsung nanti cuci. silahkan. Langsung cuci-cuci segala macam biar tidak ada tanah-tanah yang nempel. Dan aku baru tahu kan katanya kalau misalnya kita ke kuburan tidak boleh ada tanah yang menempel sedikit pun di badan kita. Yeah. We never know karena nanti apakah ada yang ikut gitu kan. Nah di situ. Dan aku juga baru tahu setelah aku tahu baru aku langsung untung udah selesai. Wow. Masuk langsung ke dalam Langsung. kuburan. Jadi Asli, if you teman-teman. see Iya. nanti di filmnya itu bukan buatan, maksudnya bukan set, itu literally
Asli kuburan. Dan disitulah Nirina nggak tahu apa-apa soal tempat itu. Betul. Untung aja orangnya lempeng. Dan ternyata lokasi kita memang lokasi yang belum pernah dipakai sama produksi lain. Betul. Itu yang mungkin jadi kita pengetahuannya nggak sampai sedalam itu tentang lokasi itu. Jadi lokasinya benar-benar di desa yang terpencil dan memang ada pekuburan dari Iya, kampung. sebelum masuk ke perkampungannya itu memang ada daerah kuburan gitu. Tapi kan bener ya, aku ngeliatnya kan di situ, Iya. di sana. Jadi di sana kuburan, di sana kuburan. Sini enggak dong. Iya. Lah ya kan lupa itu satu Mungkin komplek kebun kali ya. Mungkin bukan, itu memang belum dipakai. Oh ternyata belum, emang benar. Habis itu dikasih tahu kita. Iya, ya udahlah. Kalau yang foto itu belum. Luar biasa. Yang mana tuh? Fotomu. Ada? Apa itu? Boleh diceritain? Aduh. Ada apa ini? Inilah, Foto apa? oke. Kenapa Nirina jarang sekali main film horor? Karena maksudnya kita main film horor itu mau nggak mau kita kan main di sebuah energi ya gitu loh. Iya. Jadi ada satu adegan di mana lagi ya. Ini siang ya. Ini siang sore lah, Iya. sore gitu. Sebelum break maghrib. Sebelum lah. break maghrib. Jadi ada sebuah adegan yang pokoknya intinya kan kalau misalnya kita lagi melakukan sebuah adegan, selesai kita melakukan adegan itu kan kita difoto untuk yang namanya continuity kan. Dicek, difoto, Kak lihat antingnya, difoto rambutnya, difoto bajunya, difoto gitu. Tiba-tiba pas lagi aku difoto adalah salah satu anak-anak kostum pas lagi mau foto terus dia langsung bilang gini, Kak, boleh tolong geser nggak? Hah? Kenapa? Ya nggak, geser aja Kak, geser. Oh ya udah aku geser. Terus gitu. Udah di sini. Oke Kak. Terus dia foto. Cekrek. Oke, aku udah ngadep gitu kan karena anting, rambut, baju apa segala macam. Udah selesai. Besok paginya kita syuting lagi. Pokoknya semua satu ruangan tuh kayak kusuk. So aku bilang nih, ih apa sih, jangan gitu dong, kalau lagi ngomong bagi-bagi, jangan rahasia-rahasia gitu. Oh enggak kak, enggak apa-apa kok, enggak, gue udah tahu lu pada kusuk-kusuk nih kenapa, kasih tahu enggak gitu. Kita nggak usah ngomong deh kak, kakak lihat sendiri aja. Set, dikasih lihat dong fotonya. Di handphonenya. Kakak ingat nggak waktu kemarin aku ngomong apa? Yang kak tolong geser. Ya aku tahu kenapa emangnya. Ini hasilnya kak. Ternyata pas lagi aku foto, ada yang ikutan foto. Dan, oh my god. dan itu tuh Gimana bentuknya? bentuknya jadi lebih pendek dari aku. Aku nggak tahu dia maksudnya lebih pendek atau dia ngumpet. Iya. Tapi intinya rambutnya panjang, yang ketemu cuma jidatnya aja Pundak sebelah kanan. di pundak sebelah kanan dan warnanya maksudnya kulit udah abu-abu biru gitu. Terus aku bilang gini, pertama aku bilang dikerjain gayanya sama anak-anak gitu loh. Enggak, tapi pas lagi dilihat lagi nggak mungkin karena kita malamnya tuh selesainya malam banget, besok paginya kita udah pagi lagi syutingnya gitu. Jadi kalau misalnya dia niat macam-macam kayaknya I don't think so, dan tadinya dia nggak ada niatan untuk mau ngasih tahu aku, makanya aku cecer. Begitu aku cecer baru dia ngomong, ya udah aku nggak usah ngomong nih kak, kakak lihat aja. Pas aku lihat, astagfirullahaladzim, langsung itu nyebar ke semuanya dan aku bilang, Iya. alhamdulillah ya, maksudnya aku nggak ngerasa apa-apa sih. Untung aku ya alhamdulillah masih ada yang melindungi aku gitu. Tapi itu di sini bener-bener yang rambutnya panjang berantakan banget dan aku lihat di sininya tuh udah Dan pas Gitu. syuting nggak ada yang hantunya seperti itu kan? nggak ada. Masih Dan ada nggak sih fotonya? ada di anak-anak Boleh wardrobe, ya? ada. Mungkin kalau misalnya boleh di-share bisa di showing di sini. Editornya kapan lagi? Nanti oh iya mungkin ya nanti Kita aku minta nyusahin ya. editor aja nih. Showing di sini ya. Oke, boleh. Nanti kita bikin juga kali ya di BTS-nya ini ya. Oh iya, boleh ya? Iya, Nanti itu- boleh ya di-share ke kita gitu. Insya Allah ya. Sepengalaman aku baru lihat foto yang clearnya di sini di Iya. Panggilan dari Kubur di Nirina. Ini makanya. Soalnya kita ngerti aku, masa sih. Kita gede-gedein gitu. Ih gila sih gak masuk akal sih gitu. Ayo udahlah. Terus aku udah sepanjang itu langsung, ya Allah Tuhan, aku di sini cuma pengen memberikan hiburan yang buat para pencinta film Indonesia. Jadi tolong lindungi aku ya. Udah aku cuma kayak gitu. Dan setiap kali kita di lokasi baru pasti kita ngomong gini. Ingat jangan sompral ngomongnya, ingat bahasanya hati-hati, dan setiap kali kita datang tuh permisi, kita mau bekerja ya di sini gitu loh. Jadi kalau misalnya Dan itu buat aku, Hmm. aku turunkan wajib ke anak-anakku.
sopan lah kepada sekeliling kita dimanapun kalian Ya, berada. ya, banget. Itu penting. Setuju. Apalagi film horor. Itulah kenapa Nirina jarang main film horor. Itu harus pilih-pilih banget. Karena balik lagi ya itu tadi energi itu kita nggak pernah tahu. Tapi siapalah kita untuk mengatakan mereka tidak ada gitu kan. Jadi we believe they're out there. Tapi Bismillahirrahmanirrahim di sini kita bekerja ya. Tidak ada niatan tidak baik. Jaga bahasa, jaga sikap, kerjakan aja. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Nirina dan Nugi. Double N. Double N. Oke. NNN. Oke. Iya. Mungkin setelah main film ini apakah ada perubahan sudut pandang, pelajaran atau dampak emosional setelah main film ini? Buat aku pribadi jelas, karena tadi related banget sama kehidupanku sebagai seorang bapak yang punya anak cewek. Dan notabene selalu diingatkan dengan peristiwa yang aku pelajari dari film ini setelah baca skripnya, bahwa semua momen adalah momen yang berharga buat kita sebagai orang tua pada anak-anak dan juga pasangan kita. Dan itu yang aku terus ingat. Benar-benar aku belajar banyak. Film ini kenapa aku ikutan banyak produksi, karena aku belajar hidup. Cerita hidup manusia yang difilmkan itu ternyata banyak yang real. Yang mungkin bilang, ini cuma film, pasti ternyata banyak yang real, dan itu membuat aku menjadi lebih memperkaya khasanah tentang perjalanan hidup. Dan panggilan dari kubur yang aku ambil adalah bagaimana bersikap dengan momentum yang ada saat ini dan sekarang yang selalu terbaik untuk orang-orang yang kita sayangi dan menyayangi kita. Tepuk tangan oleh teman-teman Moviever. Kalau Nirina gimana? Cukup. Dari Mas Nugi sudah sempurna sekali. Oke, kalau gitu tepuk tangan sekali lagi buat kita semuanya. Movie Wars. Kalau mau nonton bareng, Join Movieverse. Oke, terima kasih. Itu dia segmen pertama. Ini kayaknya kita episode paling rapi ya. Paling rapi. Jadi ini adalah segmen pertama. Kita akan masih ada beberapa segmen lagi. Selanjutnya adalah segmen tebak trailer. So, sampai ketemu di segmen selanjutnya.